Aku lahir di sebuah rumah kecil berdinding papan, di gang sempit yang jarang dilewati orang. Sejak kecil, aku sudah paham satu hal. Hidup tidak pernah menjanjikan keadilan. Ia hanya memberi pilihan, bertahan atau menyerah. Ayahku seorang buruh serabutan. Pekerjaannya tidak tetap. Hari ini ada, besok tidak. Kadang pulang membawa beras, kadang hanya membawa diam. Ibuku menjahit pakaian orang lain. Duduk berjam-jam di depan mesin tua yang suaranya lebih keras daripada keluhannya. Aku anak ketiga. Itu berarti aku bukan yang ditunggu-tunggu, bukan pula yang dimanjakan. Aku hanya ada. Sejak kecil aku belajar membaca keadaan, bukan buku. Aku tahu kapan harus diam, kapan harus mengalah, dan kapan harus menelan tangis sendirian. Ketika anak-anak lain merengek minta mainan, aku memilih duduk di sudut rumah, menatap lantai, dan berpura-pura tidak menginginkan apapun. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu kami tidak mampu. Hari pertama masuk sekolah adalah hari yang masih kuingat jelas. Seragamku bukan baru, warnanya sudah pudar, kancingnya tidak lengkap. Sepatuku kebesaran, hasil warisan dari saudara yang lebih tua. Saat aku berjalan ke sekolah, aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena takut melihat mata orang lain. Di kelas, aku jarang berbicara, bukan karena tidak punya suara, tapi karena terbiasa merasa tidak penting. Ketika guru bertanya, aku tahu jawabannya, tapi aku memilih diam. Aku takut salah, takut ditertawakan, takut dianggap sok pintar. Pelan-pelan aku mengerti. Hidupku akan selalu menuntutku lebih kuat dari anak-anak lain. Mereka bisa jatuh dan ditolong. Aku jatuh dan harus bangun sendiri. Suatu malam, aku mendengar orang tuaku bertengkar. Bukan pertengkaran keras, tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Nada rendah, suara tertahan, dan kalimat-kalimat yang tidak ingin ku dengar. Biaya sekolah makin besar. Aku sudah capek. Kita harus pilih. Kalimat terakhir itu menancap di kepalaku. Memilih. Aku sadar, hidupku sejak awal memang tentang pilihan. Dan seringkali, aku bukan pilihan utama. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika hidup tidak memberiku tempat, maka aku akan menciptakan tempatku sendiri. Jika aku tidak diharapkan, maka aku akan menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan. Tapi aku belum tahu bahwa perjalanan menuju janji itu akan jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Karena di depan sana, hidup sedang menyiapkan kehilangan pertamaku. Dan kehilangan itu akan mengubah segalanya. Aku kira luka hanya datang dari pukulan atau kata-kata kasar. Ternyata luka paling dalam justru datang dari hal-hal yang tidak pernah diucapkan. Aku mulai memahami hidup di usia yang terlalu muda. Ketika teman-temanku sibuk bermain sepulang sekolah, aku terbiasa pulang cepat. Bukan karena rajin, tapi karena ada yang harus kubantu di rumah. Mengambil air, menyapu, menjaga adik, atau sekedar menemani ibu menjahit sampai malam. Ibuku jarang mengeluh, tapi matanya selalu berbicara. Setiap kali jarum jahitannya menusuk kain, seolah ia sedang menahan sesuatu di dalam dadanya. Aku ingin bertanya, tapi aku tahu jawabannya. Hidup terlalu berat untuk ditambah pertanyaan. Ayah semakin sering pulang larut. Kadang dalam keadaan lelah, kadang dalam keadaan diam yang menakutkan. Ia bukan ayah yang kejam. Ia hanya lelaki yang kalah oleh keadaan dan tidak tahu bagaimana cara mengakuinya. Suatu sore, aku pulang sekolah dengan nilai ulangan yang cukup baik. Tidak istimewa, tapi cukup membuatku berharap. Aku menyerahkan kertas itu pada ibu, menunggu reaksinya. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Bagus," katanya, pelan. Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada pujian lebih. Tapi entah kenapa, aku merasa hangat. Bagi kami, satu kata itu sudah berarti banyak. Beberapa hari kemudian, aku mendengar pembicaraan yang tidak seharusnya kudengar. Aku berada di balik pintu, menahan nafas, saat ayah dan ibu berbicara tentang biaya sekolah. Kalau harus pilih, yang mana dulu? Suara ayah terdengar berat. Aku memejamkan mata.
Aku tahu jawabannya bahkan sebelum ibu bicara. Aku bukan anak yang paling pintar, bukan juga yang paling lemah. Aku berada di tengah, dan seringkali yang di tengah adalah yang paling mudah dikorbankan. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit rumah yang penuh bercak lembab. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Sejak saat itu, aku mulai menjauh, bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Aku berhenti berharap terlalu tinggi. Aku berhenti bermimpi terlalu jauh. Karena aku tahu, mimpi juga butuh biaya. Di sekolah, aku mulai bekerja sambilan, membantu di warung kecil sepulang kelas. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli buku tulis tanpa meminta. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua anak punya kemewahan untuk menjadi anak-anak. Ada hari-hari ketika tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah. Aku merasa tertinggal, bukan karena bodoh, tapi karena hidup memintaku berlari tanpa sepatu. Namun, luka tidak selalu datang dari keluarga. Kadang ia datang dari dunia luar yang lebih kejam. Suatu hari, aku dipermalukan di depan kelas karena seragamku yang lusuh. Tawa kecil terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk menusuk hati. Aku menunduk, menggenggam meja, dan berpura-pura tidak menginginkan apapun. Saat itulah aku sadar, hidup tidak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga harga diri. Dan luka-luka kecil itu, tanpa kusadari, bertumbuh bersamaku. Menjadi bekas yang tidak terlihat, tapi terasa setiap hari. Aku belum tahu bahwa luka-luka ini hanyalah awal. Karena tak lama lagi, hidup akan mengambil sesuatu yang paling berharga dariku. Ada hari-hari tertentu yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Hari itu adalah salah satunya. Pagi itu terlihat biasa saja. Matahari tetap terbit, ibu tetap menyiapkan air panas, dan aku tetap berangkat sekolah dengan langkah cepat. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Hidup memang sering datang tanpa peringatan. Siang hari, aku dipanggil keluar kelas. Seorang guru berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak seperti biasanya. Aku langsung tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Pulanglah, katanya singkat. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti menunda sesuatu yang tidak ingin ku terima. Ketika aku sampai di rumah, pintu terbuka lebar. Tetangga berdatangan. Suara pelan terdengar di dalam. Bukan tangisan keras, tapi isak yang tertahan. Aku melihat ibu duduk di lantai. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Di sudut ruangan, ayah terbaring diam. Saat itu aku tidak langsung menangis. Tubuhku seperti kehilangan fungsi. Aku berdiri, memandang, dan tidak mengerti bagaimana satu orang bisa begitu tenang setelah bekerja keras seumur hidup. Ayah pergi begitu saja. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada kalimat pamit. Hanya tubuh lelah yang akhirnya menyerah. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak banyak bunga, tidak ada upacara besar. Hanya tanah merah, doa singkat, dan hujan tipis yang turun seolah ikut berduka. Aku berdiri di samping makam, menatap tanah yang perlahan menutup segalanya. Disitulah aku sadar. Hidup benar-benar tidak adil. Ia mengambil tanpa izin, tanpa tanya, tanpa peduli siapa yang ditinggalkan. Sejak hari itu, rumah kami berubah. Bukan hanya kehilangan satu orang, tapi kehilangan suara tawa, kehilangan arah, kehilangan sandaran. Ibu menjadi lebih pendiam, tatapannya sering kosong. Mesin jahitnya tetap berbunyi, tapi semangatnya tidak lagi sama. Ia kini sendirian memikul semuanya. Aku melihat ibu menua lebih cepat dari seharusnya. Sebagai anak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak boleh menambah beban. Aku mulai mengurangi banyak hal, tidak jajan, tidak meminta, tidak mengeluh. Sekolah mulai terasa seperti kemewahan. Setiap kali aku duduk di bangku kelas, pikiranku tidak lagi penuh pelajaran, tapi angka-angka, biaya buku, seragam, iuran. Di malam hari,
Aku sering terbangun mendengar ibu menangis pelan. Aku berpura-pura tidur, karena aku tahu, tangis itu bukan untuk dibagi. Hari demi hari, aku belajar menjadi dewasa terlalu cepat. Aku belajar bahwa kehilangan tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya belajar tinggal bersama kita. Dan di tengah semua itu, sebuah keputusan besar mulai terbentuk di kepalaku. Keputusan yang akan mengubah arah hidupku selamanya. Aku belum siap, tapi hidup tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Tidak ada yang bertanya apakah aku siap. Hidup hanya menatapku dan berkata, "Sekarang giliranmu." Beberapa bulan setelah ayah pergi, keadaan semakin sulit. Pesanan jahitan ibu berkurang, harga kebutuhan naik, tagihan datang tanpa peduli pada kesedihan kami. Aku mulai mengerti, duka tidak pernah menghentikan kewajiban. Suatu malam, ibu memanggilku. Kami duduk berhadapan di lantai rumah. Lampu redup, wajah ibu terlihat lelah, lebih dari biasanya. "Kamu capek ya?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, refleks. Padahal tubuhku lelah, pikiranku penuh. Ibu menarik napas panjang. "Sekolah itu penting, tapi hidup juga butuh makan." Kalimat itu sederhana, tapi beratnya seperti batu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, menatap tangan ibu yang kasar karena jarum dan benang. Malam itu aku membuat keputusan yang bahkan orang dewasa pun sering tak sanggup membuatnya. Aku memilih untuk bekerja lebih banyak dan perlahan menjauh dari sekolah. Awalnya hanya absen 1-2 hari, lalu seminggu, lalu menjadi kebiasaan. Aku bekerja di mana saja yang mau menerimaku, mengangkat barang di pasar, membersihkan kios, membantu tetangga. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras. Setiap uang yang kuterima terasa lebih berat dari nilainya. Karena aku tahu, itu adalah hasil dari masa kecil yang perlahan hilang. Teman-temanku masih berbicara tentang cita-cita, tentang ingin jadi ini dan itu. Aku hanya tersenyum, bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena mimpiku harus menunggu. Ada rasa iri, tentu saja. Aku manusia. Aku ingin merasakan hidup yang normal. Aku ingin mengeluh tentang PR bukan tentang harga beras. Tapi aku menelan semuanya. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua perjuangan terlihat heroik. Banyak yang sunyi dan dilakukan tanpa tepuk tangan. Sekolah akhirnya menjadi kenangan yang kutinggalkan dengan perasaan bersalah. Setiap kali aku melewati gedungnya, dadaku terasa sesak. Seolah ada bagian diriku yang tertinggal di sana. Namun hidup tidak berhenti, justru ia semakin keras. Tubuhku terbiasa lelah, tanganku terbiasa kasar, hatiku terbiasa menahan. Aku pikir dengan bekerja keras, semuanya akan perlahan membaik. Ternyata aku salah, karena dunia kerja juga punya luka sendiri. Dan luka berikutnya datang dari orang yang kupercaya. Aku selalu percaya, selama aku bekerja jujur dan tidak menyusahkan orang lain, hidup akan bersikap adil padaku. Ternyata kejujuran tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Aku diterima bekerja di sebuah tempat kecil. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup membuatku merasa berguna. Setiap pagi aku datang lebih awal, pulang paling akhir. Aku tidak banyak bicara, aku hanya bekerja. Pemilik tempat itu sering memanggilku, "Anak rajin." Aku menganggapnya pujian, meski aku tahu kerajinan kadang hanya berarti tidak punya pilihan lain. Aku dipercaya menjaga banyak hal, menjaga barang, menghitung hasil, membersihkan. Aku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dianggap. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Ada barang yang hilang, tidak besar, tapi cukup membuat suasana tegang. Aku dipanggil, ditanya, dicurigai. Aku menjelaskan sejujurnya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengambil itu. Tapi wajah-wajah di sekitarku tidak lagi sama. Tatapan yang dulu ramah, kini penuh prasangka. "Ada siapa lagi selain kamu?" kata seseorang. Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena logikanya terlalu sederhana, dan aku tidak punya apapun untuk membela diri selain kejujuran. Aku diberhentikan hari itu juga, tanpa bukti, tanpa kesempatan. Upah terakhirku dipotong, katanya untuk mengganti kerugian. Aku pulang dengan tangan kosong, lebih kosong dari biasanya. Di jalan, aku berjalan lama,
tidak ingin langsung pulang. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada ibu bahwa aku kehilangan pekerjaan. Bukan karena malas, tapi karena dipercaya terlalu mudah. Malam itu aku duduk di depan rumah, menatap jalan yang sepi. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku marah, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu mudah percaya? Kenapa aku selalu menerima tanpa bertanya? Dari kejadian itu, aku belajar bahwa dunia tidak selalu menghargai niat baik. Kadang, ia memanfaatkannya. Namun luka ini tidak membuatku berhenti. Aku terlalu lelah untuk menyerah. Aku mencari pekerjaan lain, lebih berat, lebih kasar, lebih sepi. Dan disitulah aku benar-benar jatuh ke titik terendah hidupku. Karena kehilangan pekerjaan hanyalah awal. Yang lebih menyakitkan adalah kehilangan harapan. Ada masa ketika bangun tidur saja terasa berat. Bukan karena tubuh sakit, tapi karena hidup terasa tidak punya arah. Setelah kehilangan pekerjaan itu, aku berpindah-pindah. Hari ini ada kerja, besok tidak. Kadang aku hanya mendapat upah berupa makan. Kadang hanya ucapan terima kasih. Aku menerimanya tanpa protes, karena aku tahu tidak semua orang mau mempekerjakan orang sepertiku. Tubuhku semakin kurus, wajahku sering terlihat pucat. Ibu tidak banyak bertanya, tapi aku tahu ia melihat perubahan itu. Ia hanya menyiapkan makanan seadanya, dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Padahal kami sama-sama tahu, semuanya jauh dari baik. Ada hari-hari ketika aku duduk sendirian, menatap tangan sendiri dan bertanya, sampai kapan aku harus seperti ini? Aku mulai kehilangan semangat. Pekerjaan tidak lagi memberiku harapan, hanya rutinitas untuk bertahan hidup. Setiap malam aku tidur dengan pikiran penuh, dan bangun dengan beban yang sama. Suatu malam hujan turun deras. Aku pulang dengan pakaian basah. Rumah terasa dingin, listrik mati. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Di saat seperti itu, pikiran-pikiran gelap datang tanpa diundang. Bukan ingin melakukan hal buruk, tapi perasaan ingin menghilang, ingin berhenti sejenak dari menjadi kuat. Aku menangis, diam-diam, tanpa suara. Aku tidak ingin ibu tahu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Namun di tengah kelelahan itu, ada satu hal kecil yang menahanku. Wajah ibu. Setiap kali aku ingin menyerah, bayangan ibu muncul. Aku tahu, jika aku jatuh, ia akan jatuh lebih dalam. Keesokan harinya, aku memaksakan diri bangun. Aku kembali mencari pekerjaan. Bukan karena optimis, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan tanpa kusadari, dari titik terendah itulah, sebuah kesempatan kecil mulai muncul. Tidak besar, tidak menjanjikan, tapi cukup untuk membuatku berdiri lagi. Aku belum tahu, kesempatan itu akan mengubah hidupku, atau justru mengujiku sekali lagi. Kesempatan jarang datang dengan suara keras. Ia sering muncul diam-diam, seperti tamu yang tidak diundang. Hari itu, aku membantu seorang tetangga memperbaiki atap rumahnya. Pekerjaan kecil, upah seadanya. Saat aku bekerja, seorang pria parubaya memperhatikanku dari kejauhan. Aku tidak terlalu peduli, aku hanya fokus menyelesaikan pekerjaanku. Setelah selesai, pria itu mendekat. Ia bertanya sederhana, apakah aku mau membantunya di tempat kerjanya? Bukan pekerjaan tetap, hanya bantuan sementara. Aku mengangguk tanpa banyak tanya. Pengalaman mengajariku, terlalu banyak berharap hanya akan melukai diri sendiri. Tempat kerjanya sederhana, tidak besar, tidak mewah, tapi di sana aku menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Keteraturan. Ada jam kerja, ada tugas jelas, ada tanggung jawab yang masuk akal. Aku bekerja pelan-pelan, tidak ingin membuat kesalahan. Setiap hari aku belajar hal baru, bukan karena pintar, tapi karena aku mau memperhatikan. Pria itu tidak banyak bicara, tapi ia memperhatikan caraku bekerja. Ia tidak memuji berlebihan, ia hanya berkata, "Kalau mau belajar, aku ajari." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagiku itu seperti pintu yang terbuka sedikit. Hari demi hari aku mulai percaya diri lagi. Aku masih lelah, tapi lelah yang berbeda. Lelah karena berkembang, bukan karena terjebak. Upahnya tidak besar, tapi cukup. Aku bisa membantu ibu dengan lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah lama,
kami bisa makan tanpa rasa cemas. Aku mulai menyimpan mimpi kecil, bukan mimpi besar yang muluk, hanya ingin hidup stabil, tidak terus-menerus terasa takut. Namun hidup selalu punya cara menguji manusia tepat saat ia mulai berharap. Karena ketika aku merasa semuanya mulai membaik, sebuah ujian datang, ujian yang menentukan apakah aku benar-benar kuat atau hanya sekedar bertahan. Aku selalu berpikir, setelah melewati banyak kesulitan, hidup akan memberiku jeda. Ternyata tidak, ia hanya mengganti jenis ujiannya. Pekerjaanku mulai stabil, aku dipercaya menangani lebih banyak hal. Tanggung jawab bertambah, orang-orang mulai mengandalkanku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dibutuhkan bukan karena kasihan, tapi karena kemampuan. Namun di balik itu, kelelahan menumpuk. Jam kerja panjang, tubuhku sering memberi tanda, tapi aku mengabaikannya. Aku takut kehilangan semua yang baru saja aku dapatkan. Suatu hari aku jatuh sakit, tidak parah, tapi cukup membuatku tidak bisa bekerja beberapa hari. Saat itu aku takut, bukan takut sakitnya, tapi takut kehilangan percaya. Aku memaksakan diri kembali sebelum benar-benar pulih. Dan disitulah kesalahan kecil terjadi. Bukan fatal, tapi cukup menimbulkan masalah. Aku dipanggil, duduk di hadapan orang-orang yang selama ini memberiku kesempatan. Suasananya sunyi, tidak ada saruan, justru itu yang membuatku gelisah. Mereka berkata jujur, mereka butuh orang yang siap, bukan hanya rajin. Mereka memberiku pilihan, ingin terus bekerja dengan tuntutan lebih besar, atau mundur dengan baik-baik. Pilihan itu berat. Jika aku mundur, aku kembali ke ketidakpastian. Jika aku bertahan, aku harus mengorbankan lebih banyak dari diriku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping ibu, mendengarkan nafasnya yang pelan. Aku teringat semua perjuangan yang sudah aku lalui. Aku tidak ingin kembali ke titik nol. Akhirnya aku memilih, bukan pilihan yang aman, tapi pilihan yang jujur pada diriku sendiri. Aku bertahan, dengan satu tekad, jika aku jatuh, aku akan jatuh karena berani, bukan karena takut. Keputusan itu mengubah segalanya, bukan langsung menjadi mudah, tapi membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan. Namun satu ujian terakhir masih menungguku, ujian yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Keputusan yang kuambil di malam itu tidak langsung mengubah hidupku. Tidak ada keajaiban, tidak ada lonjakan besar, yang ada hanyalah proses, panjang dan melelahkan. Tanggung jawabku bertambah, aku belajar mengatur waktu, tenaga dan emosi. Kesalahan kecil tidak lagi bisa ditoleransi, setiap hari menjadi ujian konsistensi. Ada saat-saatnya aku ingin menyerah, bukan karena tidak mampu, tapi karena lelah. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Orang-orang di sekitarku mulai melihat usahaku, bukan latar belakangku. Sedikit demi sedikit, kepercayaan tumbuh. Aku diberi ruang untuk belajar lebih dalam, diberi kesempatan mencoba hal-hal yang dulu hanya bisa kupandangi dari jauh. Penghasilanku mulai stabil, tidak besar tapi cukup. Aku bisa membantu ibu dengan lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah lama, kami bisa makan tanpa rasa cemas. Aku mulai menyimpan mimpi kecil, bukan mimpi besar yang muluk, hanya ingin hidup stabil, tidak terus-menerus terasa takut. Namun hidup selalu punya cara menguji manusia tepat saat ia mulai berharap. Karena ketika aku merasa semuanya mulai membaik, sebuah ujian datang. Ujian yang menentukan, apakah aku benar-benar kuat atau hanya sekedar bertahan. Aku selalu berpikir, setelah melewati banyak kesulitan, hidup akan memberiku jeda. Ternyata tidak, ia hanya mengganti jenis ujiannya. Pekerjaanku mulai stabil, aku dipercaya menangani lebih banyak hal. Tanggung jawab bertambah, orang-orang mulai mengandalkanku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dibutuhkan bukan karena kasihan, tapi karena kemampuan. Namun di balik itu, kelelahan menumpuk. Jam kerja panjang, tubuhku sering memberi tanda, tapi aku mengabaikannya. Aku takut kehilangan semua yang baru saja aku dapatkan. Suatu hari aku jatuh sakit, tidak parah, tapi cukup membuatku tidak bisa bekerja beberapa hari. Saat itu aku takut, bukan takut sakitnya, tapi takut kehilangan percaya. Aku memaksakan diri kembali sebelum benar-benar pulih. Dan disitulah kesalahan kecil terjadi. Bukan fatal, tapi cukup menimbulkan masalah. Aku dipanggil, duduk di hadapan orang-orang yang selama ini memberiku kesempatan. Suasananya sunyi, tidak ada saruan, justru itu yang membuatku gelisah. Mereka berkata jujur, mereka butuh orang yang siap,
bukan hanya rajin. Mereka memberiku pilihan, ingin terus bekerja dengan tuntutan lebih besar atau mundur dengan baik-baik. Pilihan itu berat. Jika aku mundur, aku kembali ke ketidakpastian. Jika aku bertahan, aku harus mengorbankan lebih banyak dari diriku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping ibu, mendengarkan nafasnya yang pelan. Aku teringat semua perjuangan yang sudah aku lalui. Aku tidak ingin kembali ke titik nol. Akhirnya aku memilih, bukan pilihan yang aman, tapi pilihan yang jujur pada diriku sendiri. Aku bertahan, dengan satu tekad. Jika aku jatuh, aku akan jatuh karena berani, bukan karena takut. Keputusan itu mengubah segalanya. Bukan langsung menjadi mudah, tapi membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan. Namun satu ujian terakhir masih menungguku. Ujian yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Keputusan yang kuambil di malam itu tidak langsung mengubah hidupku. Tidak ada keajaiban, tidak ada lonjakan besar. Yang ada hanyalah proses, panjang dan melelahkan. Tanggung jawabku bertambah. Aku belajar mengatur waktu, tenaga, dan emosi. Kesalahan kecil tidak lagi bisa ditoleransi. Setiap hari menjadi ujian konsistensi. Ada saat-saat aku ingin menyerah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena lelah. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Orang-orang di sekitarku mulai melihat usahaku, bukan latar belakangku. Sedikit demi sedikit, kepercayaan tumbuh. Aku diberi ruang untuk belajar lebih dalam. Diberi kesempatan mencoba hal-hal yang dulu hanya bisa kupandangi dari jauh. Penghasilanku mulai stabil. Tidak besar, tapi cukup. Aku bisa membantu ibu tanpa rasa takut. Aku bisa merencanakan sesuatu, walau kecil. Itu terasa seperti kemewahan. Yang paling penting, aku mulai menghargai diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa rendah hanya karena masa laluku. Aku sadar, apa yang kulalui bukan kelemahan, tapi bekal. Suatu hari, aku melihat ibu tersenyum lebih sering. Bukan senyum pura-pura, senyum lega. Saat itulah aku tahu, semua lelah ini tidak sia-sia. Namun di balik semua kemajuan itu, aku menyadari satu hal. Hidup tidak harus dibalas dengan dendam. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku hanya perlu hidup dengan baik. Kesadaran itu datang perlahan, tapi kuat. Dan ia mengantarkanku pada satu pemahaman terakhir yang menutup perjalanan panjang ini. Aku pernah berpikir, menang dalam hidup berarti memiliki banyak hal. Uang, jabatan, pengakuan. Sekarang aku tahu, menang berarti bisa bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Hidupku hari ini tidak sempurna. Aku tidak hidup mewah. Aku masih bekerja keras. Masalah tetap datang. Tapi caraku memandang hidup sudah berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil ketika mengingat masa laluku. Aku justru berterima kasih, karena dari sanalah aku belajar sabar, kuat, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Ibuku masih menjahit. Aku masih membantunya. Kami hidup sederhana, tapi tenang. Tidak lagi dihantui ketakutan yang sama seperti dulu. Kadang aku teringat diriku yang dulu. Anak yang menunduk, takut berharap, dan merasa tidak dipilih oleh hidup. Jika aku bisa kembali ke masa itu, aku ingin berkata satu hal. Bertahanlah, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang ditempa. Aku tidak membalas orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku tidak membuktikan apapun dengan kata-kata. Aku membuktikannya dengan tetap hidup jujur dan tidak menyerah. Dan ternyata itu sudah cukup. Hidup tidak pernah berjanji akan adil, tapi ia selalu memberi ruang bagi mereka yang mau bertahan dan belajar. Pelan-pelan, dengan luka, dengan air mata, dengan harapan kecil yang terus dijaga. Jika kamu sedang berada di titik terendah, dengarkan ini. Kamu tidak sendirian, dan hidupmu belum selesai. Perjalananku mengajarkanku satu hal yang ingin kubagikan. Kita mungkin tidak dipilih oleh keadaan, tapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit. Dan hari ini, aku berdiri. Tidak tinggi, tidak sempurna, tapi utuh. Tamat.